Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita puji Allah, alhamdulillah, bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kondisi wabah di tengah masyarakat kita belum menunjukkan penurunan. Bahkan hari ini permasalahan demi permasalahan diakibatkan oleh wabah ini terus bertambah. Dan tentu saja wabah ini mengakibatkan terganggunya banyak aspek dalam kehidupan kita. Dan di antara hal yang paling mengganggu adalah pelaksanaan ibadah secara berjamaah. Maka hari ini yang menurut kita paling menyulitkan, ya. Walaupun secara ekonomi memang kita semuanya dalam keadaan sulit, tapi kesulitan dalam beribadah bagi seorang muslim itu jauh lebih menyulitkan. Dan hari ini hampir seluruh daerah dunia bahkan hari ini tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan tentu saja bagi umat Islam ada yang mempertanyakan masalah ini, husnuzon kita, karena mereka memang cinta dengan pelaksanaan Jumatan itu. Mereka merasa tidak enak hati gara-gara tidak Jumatan. Di sisi lain ada himbauan dari MUI, ada himbauan dari para ulama agar hati-hati. Ada yang secara vulgar melarang, ada yang memberikan batasan-batasan, ada yang mengikatnya dengan keadaan. Nah, perlu juga kita untuk meninjau sejauh mana sebenarnya kebolehan bagi kita untuk meninggalkan sholat Jumat secara berjamaah ini. Pada dasarnya bagi seorang laki-laki muslim baligh wajib bagi kita untuk melaksanakan Jumatan secara berjamaah. Ya. Kata Rasulullah SAW, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Pergi berangkat melaksanakan sholat Jumat itu wajib bagi siapa saja yang sudah baligh. Maka berdasarkan kewajiban inilah yang membuat hati merasa tidak enak. Tetapi perlu kita sadari bahwa agama kita bukan agama perasaan, tapi agama kita ada aturan mainnya. Di sana ada kondisi normal, di sana ada kondisi darurat, di sana ada kondisi dibolehkan mendapatkan rukhsah. Maka sebagai seorang muslim yang terpelajar, tentu saja kita tidak beribadah karena nafsu, tapi kita beribadah menggunakan ilmu. Meneruskan himbauan MUI agar daerah-daerah yang rawan terdampak ataupun daerah-daerah yang di sana ada orang-orang yang sudah terdampak, teridentifikasi kena positif COVID-19, dianjurkan untuk tidak melaksanakan Jumat secara berjamaah. Nah, sebenarnya dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada, di mana dalam agama kita pelaksanaan ibadah yang diperintahkan secara berjamaah itu ada unsur-unsur yang disyariahkan. Termasuk pelaksanaan Jumat ada unsur-unsur yang disyariahkan. Seperti misalkan orang dalam keadaan musafir, seperti orang yang sakit, seperti orang yang bahkan orang yang terjebak dalam hujan yang lebat sehingga mengkhawatirkan kalau dia melanjutkan perjalanannya menuju masjid. Itu adalah unsur-unsur yang disyariahkan bagi kita untuk tidak melaksanakan Jumatan di masjid. Apalagi wabah seperti ini. Wabah ini sungguh sangat membahayakan. Hari ini kita tidak tahu siapa yang sudah terinfeksi wabah ini, siapa yang tidak, kita tak melihat. Tidak ada tandanya, kadang orang itu ternyata positif COVID-19. Maka dari itu kita mengajak kawan-kawan, saudara-saudara kami yang mungkin merasa tidak enak hati untuk Jumatan, mulailah membaca dalil-dalil bahwa kita memang boleh untuk tidak Jumatan pada kondisi-kondisi tertentu, termasuk wabah seperti ini. Nah, lalu ada muncul pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana dengan orang yang tidak Jumatan sampai 3 kali? Ya. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan Jumatan 3 kali berturut-turut itu semuanya ada keterikatan sebab akibat. Kita contohkan misalkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan man tarakal jumu'ata salasa marratin,
Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali tahawunan, menyepelekan, bukan karena ada uzur. Kalau ada uzur tidak apa-apa, tapi kalau menyepelekan, taba'allahu ala qalbihi. Dalam At-Tabrani juga disebutkan, man taraka salasa jumu'atin, barang siapa meninggalkan Jumat 3 kali min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, ya, kutiba minal munafikin, maka orang itu tergolong orang-orang yang munafik. Tapi kita ada uzur. Uzur kita lebih kuat daripada musafir. Uzur wabah ini lebih kuat daripada sakit biasa. Uzur disebabkan wabah ini lebih kuat daripada hujan lebat. Nah, apalagi wabah ini, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, iza sami'tum bit ta'un, apabila kalian mendengarkan di situ ada ta'un, bi'ardin fala tadkhuluha, jangan masuk ke situ. Artinya apa? Di mana saja tempat dikhawatirkan menyebar ta'un wabah ini, maka kita dilarang secara umum oleh Rasulullah SAW untuk memasuki di tempat itu dalam urusan apapun, termasuk beribadah. Maka dalam riwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, la turidul mumarrid alal musih. Kata Rasulullah, orang yang sakit jangan dicampurkan dengan orang yang sehat. Sekarang kita tak tahu siapa yang sudah terkena wabah ini, siapa yang tidak. Maka kita perlu menjaga diri kita. Intinya, di sini sudah ada imbauan MUI, di sini sudah ada imbauan pemerintah, di sini ada himbauan dari Dinas Kesehatan. Maka kita sudah terlepas dari kewajiban ini. Kita bukan tidak beribadah, tapi memindahkan ibadah ke rumah. Maka oleh karena itu, jangan khawatir. Laksanakanlah zuhur. Kalau kita tidak bisa Jumatan berjamaah, insya Allah pahalanya sama. Orang yang beribadah menggunakan cara-cara ibadah dalam kondisi rukhsah, dia mendapatkan pahala sama karena keuzurannya, bukan karena memang menyepelekan ataupun karena malas. Maka mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan ibadah seperti biasa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.